Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan bertanya makin banyak. Ya, kali ini saya mau coba bikin namanya apa ya? Kalau di sebuah acara rubrik kali ya. Jadi namanya adalah reaction, biar kayak youtuber lain lah ya. Jadi reaction saya akan coba nonton sama teman-teman dan saya coba perlihatkan sebuah video. Nanti kita akan coba sharing dari video tersebut. Ini biasanya saya sampaikan buat ada beberapa hal yang penting yang dimana saya tidak bisa praktekannya langsung di sini gitu kan, bisa jadi karena mungkin alatnya terlampau canggih mahal ataupun yang memang di sini tidak ada gitu kan. Jadi dengan demikian mudah-mudahan ada banyak bahan atau ilmu lagi yang bisa kita pelajari bersama tanpa menunggu sarananya itu ada di lokasi gitu kan. Mudah-mudahan ini berjalan lancar ya, tidak ada kenapa copyright atau apa, bukan karena monetisasi atau apalah. Tapi juga khawatirnya channelnya mulai ditutup gitu kan, jadi susah lagi. Mudah-mudahan lancar gitu ya. Oke, sekarang coba ini video yang selalu saya tunjukkan kepada teman-teman yang kursus di tempat sini atau enggak ketika ada seminar atau workshop sablon gitu ya, seperti itu. Nah, kita akan membahas tentang salah satu meja yang powerful salah satu untuk produktivitas kerja. Jadi saya selalu tanya gitu, teman-teman kalau mau bikin usaha sablon tempatnya udah ada belum? Nah, kalau sudah ada, fokus usahanya mau apa nih gitu, mau ke produktivitas atau mau fokus ke kualitasnya gitu. Nah, nanti berhubungan dengan meja atau sarannya akan kita pakai. Nah, kita akan coba tonton ini ya. Ini saya suka nonton ini. Nah, ini adalah salah satu tempat atau salah satu meja yang teman-teman bisa gunakan untuk produksi dalam jumlah banyak gitu kan. Oke, kita lihat. Nah, ini, seperti teman-teman lihat di sini dia menggunakan namanya meja catok ya. Meja catok itu di statis ya, si mejanya, si screennya statis gitu, jadi seperti engsel. Nah, tapi yang diperbanyak di sini adalah si papannya ini nih, si papan untuk menempelkan si bahannya itu. Nah, ini bisa muat banyak nih, mejanya cukup satu, tapi si papannya ini bisa teman-teman perbanyak, itu bisa 1000 2000 piece dengan ruangan yang kecil gitu. Misalkan teman punya 3x3 tapi kapasitas produksi bisa mencapai 1000 piece 2000 piece bisa, asal diperbanyak aja si papannya ini. Nah, jadi tuh ini juga bisa lihat papannya itu banyak gitu kan. Nah, di sini teman-teman kemungkinan untuk produktivitas yang cepat itu teman-teman bisa menggunakan dua tenaga gitu. Pertama ada yang menggesutnya, yang kedua ada yang dia membereskan papannya lah yang akan disablon, dan yang sudah disablon disimpan di tempatnya seperti itu. Nah, yang satu lagi yang harus diperhatikan adalah tenaga atau orang yang membantu dalam ampar bahan. Ini juga cukup lumayan makan waktu yang lama kalau tidak di manage gitu, apalagi dalam quantity sablon yang banyak gitu. Ini kan biasanya ini untuk sablon grosiran atau apa, jadi satu desain itu bisa 100 losin seperti itu. 100 losin, bukan 100 piece ya, 100 losin, jadi banyak gitu kan. Dan harganya juga untuk harga jualnya biasanya lebih murah gitu. Jadi papannya aja diperbanyak. Mantap nih. Nah, ini biasanya beda-beda desain nih, jadi satu meja itu untuk satu desain. Nah, kelebihannya juga adalah ini bisa untuk
eh, full print. Jadi untuk desain-desain yang full print, misalnya untuk desain-desain surfing atau batik juga bisa menggunakan meja ini, karena ada yang bisa ukuran full print, tinggal disesuaikan nanti dengan papannya, diusahakan masuk satu pola kaos gitu, dan screennya juga yang gede, dan ini bisa untuk full print. Saya juga beberapa sempat ditolak orderan full print karena tidak ada medianya gitu kan, baru punya mejanya, papannya belum, karena harus nyicil dulu ya, kemudian dari rezekinya nanti saya coba review ke teman-teman. Nah ini mantap, kalau mejanya punya banyak itu bisa paralel, jadi warna 1, warna 2, warna 3 dan seterusnya. Ya, dan ini biasanya untuk memakai meja ini itu dia tekniknya memakai tinta GL gitu ya, GL atau waterbase, karena kalau pakai pastisel repot pakai meja ini, karena ketika digesut misalkan 2000 piece gitu, gesut 2000 itu harus geringinnya gitu kan. Kalau pakai curing sih enak, tapi kalau pakai hot gun, wah itu repot banget. Makanya ini GL, jadi digesut misalkan ada 2000 piece, teman-teman gesut udah simpen kan. Nah biasanya ketika 2000 piece beres digesut, yang pertama kali digesut itu udah kering, jadi tinggal timpah lagi atau enggak tinggal naik warna selanjutnya. Jadi ini sangat efektif untuk kuantiti banyak dan sablon GL. Nah ini juga perlu pembiasaan. Saya juga sempat beberapa kali order pakai ini, kalau tidak hati-hati ya rawan juga sih. Tapi kalau udah yang ahli mantap ya untuk produktivitas. Next, nah ini kita bisa lihat satu desain itu berapa piece, sampai ya harus digotong. Nah, ada 2 orang gitu, mantap. Tuh ini biasanya skalanya udah gede ya, pabrikan ini ya, bisa sehari itu bisa berapa ribu piece kata aja. Tapi untuk rumahan nggak bisa, mejanya cukup satu aja, kita perbanyak papannya aja. Bis mantap nih. Nah, kalau kerjanya udah nyambung maka naik sama tukangnya tuh enak gitu. Dia kerjanya cepat, mantap nih. Saya juga pengen punya nih gitu, untuk garap sen full print seperti ini, mantap. Nah ini tadi bentar ya, kita balik lagi. Nah ini dia dipakai kayak buat penjepit jemuran ya, biar si papan satu dengan papan yang lain tuh nggak nempel. Kalau nempel si tintanya kan masih basah, ini kalau nempel dia akan berpengaruh ke si tintanya akan nempel ke papan yang di depannya, makanya dikasih jarak gitu ya, seperti ini. Atau enggak teman-teman bisa bikin rak atau apa gitu loh untuk menyusunnya biar lebih rapi ya, minimal ada jarak lah, tidak begitu nempel seperti itu. Dan ini ketika sudah jadinya, oke. Ini coba kita kasih review ya. Jadi meja ini menggunakan meja catok dengan papan yang biasanya satu lembar dibagi 6 ya kalau nggak salah, bagi 6, jadi 60 kali 80 kalau nggak salah. Nah 60 kali 80, nah itu biasanya digunakan untuk produksi kuantiti banyak gitu kan. Terus dikhususkan biasanya untuk ternyata water base, GL, SW, extender dan lain sebagainya. Terus cuman kelemahannya yang pertama adalah kalau ini kan ditumpuknya diberdirikan, nah ini si papannya itu sebisa mungkin
lem mejanya itu harus mantap, karena ketika diberdiriin si papannya glosor, itu susah ngebenerin apa si bahannya jatuh dari papannya. Nah itu repot, harus ngebenerin. Ditempelin lagi sih bisa, tapi untuk ditimpa sablonan lagi kan kemungkinan nggak presisi. Terus dikhawatirkan juga untuk bahan-bahan yang memang susah untuk nempel gitu, karena kan ada beberapa bahan yang susah untuk nempel gitu kan. Ada yang bilang combat kok nempel di lem mejanya kok nggak nempel sempurna gitu. Kalau posisinya datar gini sih nggak apa-apa, ini kan diberdiri kan, ketika disablon kan disusunnya berdiri seperti ini, khawatirnya jatuh. Mungkin beberapa bahan kayak yang mengandung polyester banyak gitu kan agak susah nempel kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah ya. Jadi saya sendiri kebetulan punya mejanya, cuman papannya belum kembali, belum ada rezekinya. Dan saya juga sangat berminat untuk menggarap full printan, terutama ya full print yang sebaju-baju gitu ya, kayak batik sebagainya, dan untuk produktivitas kerja untuk desain-desain yang GL. Dan kelemahan yang kedua mungkin ini agak susah kalau untuk kaos jadi gitu. Jadi bagusnya untuk potongan seperti ini biar kerjanya lebih mantap. Kaos jadi sih bisa, cuman akan ada beberapa kendala. Oke, saja sudah cukup lama nih, 10 menit lebih ya. Sharing kita kali ini di rubrik reaction ya, mudah-mudahan kedepannya ada video-video menarik lainnya. Itu saja sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.